Saya lanjut lagi. Mohon maaf ya. Saya lupa record tadi. Saya record dahulu. Oke. Nah, jadi tadi lanjut bahwa posisi nanti begitu lulus, kalian paling tidak bisa menjadi middleman yang bagus. Atau perantara ya. Middleman atau perantara yang bagus antara bagian desain dan bagian produksi. Gitu ya. Dalam kurung perantara. Otomatis kalau perantara ini kalian paham mengenai desainnya dan paham juga mengenai produksinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai ke detail dari tujuan dari mata kuliah ini ya. Intinya di sini bahwa dengan kalian belajar, kalau kondisinya normal adalah seperti yang di dalam paragraf ini, yaitu mengetahui prinsip K3, mengenai proses pengelasan, tapi pengelasan ini prosesnya lebih detail dari yang kemarin ya. Terus mengetahui cacat las dan infeksi visual. Dan ini ada yang berwarna merah yang tidak bisa kita lakukan karena kondisinya sekarang adalah kondisi pandemi. Di sini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ya, karena kita tahu sekarang kondisi kita sedang zona merah ya, sudah merah. Dan kemarin juga kalau nggak salah sampai 67 ya yang positif di Batam gitu. Jadi lumayan tinggi ya kita. Jadi ya memang tidak ada satupun yang berani di prodi mesin untuk melakukan praktikum. Bahkan sama ketua jurusan kita juga dalam hal ini saat ini tidak diperbolehkan, walaupun dengan protokol kesehatan sekalipun ya. Kami tidak berani dalam hal ini. Pertama ya kita sendiri tahu bahwa ya kalau semua kita melakukan praktikum, cukup banyak hal-hal yang bisa miss gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, kita nggak tahu bahwa ternyata 60-70% kondisi di luaran yang positif COVID ini adalah asimptomatik ya. Artinya tidak bergejala gitu ya. Dan kita tahu namanya kita sendiri kalau kita sudah praktikum, istirahat dan sebagainya, pasti untuk ngobrol, untuk makan bareng, untuk apa segala macam, pasti itu terjadi dengan sendirinya gitu ya. Walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan di kelas ataupun di tempat lab, tapi kita tidak bisa menjamin begitu keluar lab, hal itu bisa tetap physical distancing, bisa tetap menjaga protokol. Nah, itulah kenapa untuk semester ini kita tidak bisa melakukan praktikum pengelasan. Ya, mohon maaf sekali ya karena kondisinya semacam ini gitu ya. Bisa dipahami ya kenapa kita tidak melakukan praktikum ya? Ya Pak, paham. Ya Pak. Nah, akibat itu maka ada yang hilang. Jadi di sini seharusnya sih kalian bisa melakukan pengelasan sampai posisi 1F sampai ya 3F sih minimal ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa 4F gitu ya. Apa itu posisi 1F? 1F seperti posisi kemarin kalian mengelas di LPL itu posisinya di bawah ya, benda kerjanya gitu. Oke ya. Dan bentar ya, saya coba searchingkan dulu 1F, 2F. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu, saya stop dulu. Mana tadi? Ya, ini adalah browsernya, contohnya. Nah, ini welding position. Oke, nah ini adalah posisi-posisi pengelasan. Contohnya kalau kalian mengelas 1F seperti ini, jadi posisinya ada di ini adalah yang warna merah itu adalah posisi dari elektroda ya, elektroda yang kalian las gitu, posisinya seperti ini, posisi 1F. Bisa mengelas seperti ini gitu. Seperti kemarin kalau kalian bisa mengelas waktu di LPL, ini posisinya kemarin adalah posisi mirip dengan posisi 1F. F ini singkatan dari apa? F ini singkatan dari fillet. Singkatan dari fillet. Jadi 1F ini artinya posisi 1 untuk lasnya las fillet. Bentuk kayak gini, ini bentuk yang kayak huruf T,
huruf T kebalik kayak gini ya. Ini ada huruf T, ini adalah posisi pengelasan, ini namanya posisi pengelasan untuk las-lasan fillet. Fillet ya. Nah, posisi yang kayak gini namanya 1F. Seperti ini ya. Terus kalau kalian ada sudut di sini, posisinya tegak seperti ini. Ini ada posisi namanya posisi 2F. Di posisi 2F seperti ini ya. Terus kalau posisinya kita bentuk seperti ini, di mana kita mengelasnya secara vertikal, ya, secara vertikal, biasanya ngelasnya dari bawah ke atas, gitu, dilas seperti itu. Nah, posisinya namanya posisi 3F. Normalnya, ya, tahun kemarin, kalian diharapkan bisa mengelas 1F, 2F, dan 3F. Normalnya seperti itu, bisa mengelas. Nah, syukur-syukur kalau semua waktunya cukup, beberapa mahasiswa bisa mengelas sampai 4F. 4F gimana? Jadi posisinya ada di atas. Jadi yang dilas itu ada di atas kepala kalian. Jadi kepala kalian ada di bawahnya las-lasan. Ini 4F. Ini posisi ini lumayan sulit gitu bagi yang belum pernah melakukannya gitu. Tapi mungkin beberapa dari kalian dulu ada yang pernah di SMK pengelasan kah? Ada? Adakah dari kalian yang pernah di SMK-nya di pengelasan? Terutama pengelasan. Ada Pak, Ada ya? tapi mengundurkan diri, pindah Oh ke gitu. Makassar. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti kalau dulu SMK-nya pengelasan biasanya ngelas sampai 4F ini masih termasuk hal yang ringan gitu ya. Dia bisa ngelas sampai yang lebih 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 advance lagi gitu ya. Oke, ini adalah posisi yang diharapkan bisa. Cuman ini posisi ini tidak didapatkan untuk semester ini karena kita tidak melakukan praktikum. Kita tidak melakukan praktikum ya di sini ya. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi ke kontrak kuliah. Nah, sehingga nanti yang akan kita lakukan, kita lebih belajar bagaimana proses pengelasan ini, SMAW, FCAW, GTAW itu sendiri, tapi lebih detail gimana cara kerja mesinnya dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti kalau ada troubleshoot mesin di lapangan, begitu udah bekerja, tahu masalahnya di mana gitu ya. FCAW seperti apa, SMAW seperti apa, GTAW seperti apa. Mungkin ada yang masih ingat dahulu apa ini SMAW, FCAW atau GTAW itu seperti apa. Kalau di lapangan SMAW biasanya orang bilang mas mau, FCAW, GTAW, gitu ya. Tapi ya, biasanya seperti itu atau karena kadang-kadang ngobrol sama bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia ini namanya SMAW, FCAW, GTAW. Nah itu biasanya yang dilakukan dahulu pernah diajarkan mestinya sama Pak Nugroho. Pak Nugroho kan lebih detail biasanya. Cuman kalaupun sudah lupa, ya udahlah. Kita akan belajar lagi di sini ya. Dan kedua, kita akan belajar Cacatlas dan prinsip inspeksi visual gitu ya. Nah, nanti di sini gambar-gambarnya Cacatlas yang sederhana aja. Karena nanti di semester 4 pun akan belajar lagi ya. Jadi ini belajar Cacatlas sederhana terkait dengan hasil las-lasan dan sebagainya. Oke, dan nanti saya minta kalian membuat video. Nanti insya Allah nanti tugasnya selesai kalian membuat video FCAW, SMAW, sama GTAW kalian tugasnya insya Allah akan membuat video. Kenapa saya minta membuat video? Karena itu salah satu belajar yang memungkinkan bisa dilakukan. Tapi videonya nanti akan saya share bahan-bahannya, share bahan-bahannya. Bisa jadi nanti ada video kecil-kecil yang saya share, ada juga gambar-gambar, atau kalian mau tambahin dari internet boleh gitu ya. Ya nanti kalian kasihlah presentasi berdasarkan video-video kecil yang saya berikan, atau bisa jadi gambar-gambar atau apa gitu mengenai cara kerja mesin-mesin las ini, SMAW, CAW, GTAW dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Siapa? Ya. Terus berikutnya ini insya Allah nanti ini saya akan share untuk file ini. Insya Allah saya share di learning gitu ya. Cuman learningnya saat ini saya belum enroll kalian. Jadi mungkin ya nanti insya Allah ini akan saya share. Jadi kalian bisa melihat ini di learning. Oke, berikutnya adalah mengenai nilai. Mengenai nilai. Oke, ada yang salah.
Oke, ini adalah mata kuliah adalah teorinya 2 SKS dan praktikumnya 1 SKS. Oke, jadi ini ada 3 SKS ya. 3 SKS. Normalnya kalau mata kuliah teori 2 SKS itu adalah 2 sesi. Terus kalau praktikum 1 SKS itu 1 kalikan 3. Ada 3 sesi. Jadi total 2 ditambah 3. Totalnya ada 5 sesi. Normalnya, ini kalau kalian kuliah normal nggak ada kondisi pandemi, jadi sebenarnya kita belajar ini 5 sesi satu harinya. Tetapi karena ini kondisinya pandemi, ini jadinya 1 minggunya adalah 3 sesi. Dan sama Pak Sabto kemarin dibuat jadwalnya adalah 1 minggu kalian dapat 6 sesi ya untuk hari ini ya, harusnya ya. Harusnya 6 sesi kan ya. Iya, Pak. 3 di pagi, 3 lagi di siang gitu. Tetapi sepertinya itu kan dibikin agar pada saat kalian UTS itu sudah selesai semuanya. Jadi kan kita selama kuliah kan ada 4 bulan ya. 4 bulan dari bulan Iya, Pak. September nanti selesai insya Allah di bulan-bulan Januari gitu ya. Kalian selesai. Jadi nanti di bulan dari sekarang berarti sekitar November ya, sekitar November akhir itu diharapkan oleh internetnya lagi nggak stabil ya. Nah diharapkan pada saat November akhir itu semua mata kuliah udah selesai. Tetapi saya rasa untuk mata kuliah ini saya berpikiran lain. Lebih baik kita nggak usah dipaksakan dalam 1 minggu 6 sesi gitu ya. Kita tetap 1 minggu 3 sesi aja ya. Oke. Jadi nanti sesi yang siang itu nggak ada gitu. Jadi kita mungkin kuliahnya pagi saja gitu selama 3 sesi. Pak. 3 sesi aja. 3 sesi aja ya. Jadi, nah sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalian lebih senang kuliahnya pagi hari atau lebih senang kuliahnya setelah zuhur? Enaknya setelah zuhur sih Pak, soalnya kalau pagi kan dia orangnya pada bangun siang Pak. Sudah lama ya kalian ya. Kalian sudah lama tidak ini ya, tidak ke kampus ya, tidak ini. Jadinya bangunnya siang terus Pak. Oke. Andres tuh Pak tuh, sering bangun siang Pak. Ya, oke kalau begitu kita setuju ya, berarti mulai minggu depan, insya Allah kita akan mulai kuliahnya di jam 1 siang ya. Jam 1. Iya Pak. 4 lah. Pak. Dan saya bikin satu sesinya itu nggak lama. Jadi biasanya sih, ini harusnya kan 3 sesi ya. Kalau satu sesinya dianggap setengah jam, berarti 1,5 jam kan dari situ. Jadi sampai jam 1:15, jadi selesainya jam 3 kurang 1/4 ya berarti ya. Jam 2:45 gitu. Tapi normalnya saya biasanya sih kalau ngasih kuliah online gini, saya tidak lama-lama biasanya. Mungkin kita pertemuan paling 1 jam atau 45 menit gitu ya. Tapi mungkin saya minta kalian saya share bahan dan 1 atau 2 kuis mingguan gitu. Ya saya harap nanti kalian menjawab kuis tiap minggu di learning gitu ya. Jika ada. Nah, kuis itu biasanya sih saya bikin itu soalnya cuma 2 atau 3 soal atau 4 soal. Paling banyak juga 5 soal dan itu biasanya juga dalam bentuk multiple choice. Nah, intinya apa? Intinya biar memastikan kalian ada baca-baca lah gitu. Ada baca-baca dan ada belajar-belajar gitu ya. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau kita memanfaatkan diskusi di grup WhatsApp kita. Di grup WhatsApp kita manfaatkan untuk berdiskusi. Jadi pertemuan kuliah yang online seperti ini semacam jadi kalau seumpama diskusi yang di WhatsApp itu masih perlu pendalaman, perlu tanya jawab, kita bahas di online seperti ini. Kepengennya sih seperti itu, jadi nanti pas kuliah online kita juga mungkin nggak terlalu lama karena biasanya kalau kalian kuliah online juga setengah jam atau 1 jam sudah mulai agak ngantuk ya. Iya nggak sih? Iya Pak. Iya Pak. Apalagi kondisi di rumah kalian kan biasanya nyaman sekali ya.
bisa sandaran, bisa apa. Beda dengan kalau semua kalian di ruang kelas kan. Di ruang kelas kan biasanya mau nggak mau ada dosen yang ngawasin gitu ya. Sedangkan di sini kondisinya nyaman. Saya bisa memahami gitu ya. Saya sendiri juga kalau semua ada pertemuan online, saya sebagai pendengar juga setelah 1 jam biasanya saya bikin kopi lah, kemana-kemana, jalan-jalan lah gitu. Ya kurang lebih sama, saya bisa memahami di situ ya. Jadi saya harapkan kita kuliah online-nya nggak lama-lama kok. Kuliah online-nya paling sekitar setengah jam sampai 1 jam saja gitu. Tapi nanti akan lebih banyak di learning-nya. Di learning-nya saya usahakan nanti saya berusahakan nanti biasa bikin video-video presentasi untuk kalian gitu ya. Saya coba rekam gitu. Seperti yang Pak Hendra bikin. Pak Hendra bikinnya luar biasa. Cuman ya, saya nggak bisa seperti Pak Hendra. Pak Hendra kalau bikin kayak perancangan kapal 1 ya, dia bikin sampai 30 materi gitu ya. Mungkin saya sedikit lah gitu. Tapi saya akan coba di situ seperti itu. Nanti saya upload di learning, coba lihat-lihat sendiri. Habis itu di video-video yang saya upload itu ada pertanyaan-pertanyaan, memastikan bahwa kalian pernah lihat di situ. Itu aja sih. Pertanyaannya biasanya nggak banyak sih, paling 5 soal, 4 soal gitu. Dan itu juga multiple choice. Oke ya. Oke, dan berikutnya adalah mengenai komponen nilai. Nah, ini komponen nilai. Komponen nilai kita adalah teorinya 2 SKS dan praktikumnya 1 SKS. Oke, seperti itu. Sehingga nanti untuk teorinya itu adalah berdasarkan UTS UAS 35%, tugasnya adalah 30%. Oke. Terus nanti ini adalah kondisi untuk teori. Nah, ini ada kondisi untuk praktikum. Ada praktikum. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kita kan pandemi sekarang, kita nggak ada praktikum, tapi kok ada muncul nilai praktikum ini? Nah, nilai praktikum ini, yang 1 SKS ini, berdasarkan nanti adalah tugas-tugas yang akan diberikan. Insya Allah nanti akan tugasnya adalah saya minta kalian membuat ulang video. Jadi mungkin bisa jadi saya akan, seperti tadi dibilang, saya akan mencoba membuat video-video terkait dengan pengelasan lanjut. Insya Allah nanti akan dibantu sama Pak Chandra gitu ya untuk membuat ini. Videonya saya potong kecil-kecil. Nanti kalian sambung kembali. Kalian boleh tambahkan. Kalau kalian nemu di YouTube, boleh tambahkan di YouTube. Nah, itu adalah sebagai gantinya praktikum. Gantinya praktikum. Jadi nanti gantinya praktikum kalian store video gitu. Bisa dipahami? Halo, semuanya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Nah, jadi bikin videonya bukan per mahasiswa ya, tapi nanti dibagi kelompok. Berhubung sekarang kalian ada sekitar 19 orang, gitu ya, sekitar 19 ya. Nah, 19 orang mungkin nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok lah ya, 4 kelompok. Jadi 4 kelompok. Pastikan nanti di setiap kelompok itu ada yang bisa mengedit video. Kalau semua dari sekarang nggak bisa edit video, kalian belajar cara edit video. Editnya edit yang sederhana aja juga nggak apa-apa. Seperti bisa masukin suara, bisa potong sini, potong sana gitu. Dan video sini nggak harus bagus-bagus banget, nggak seperti kayak YouTuber atau influencer di sana ya gitu ya. Nggak harus seperti itu, nggak harus. Yang penting adalah ada materi yang tersampaikan itu sampai. Nggak harus yang keren-keren banget juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti saya minta videonya kalian upload di YouTube. Seperti itu. Mungkin ada bertanya, Pak, tapi kan kalau upload ke YouTube, nanti file video kami biasanya cukup gede, Pak, gitu ya. Nah, kalau semua kalian nanti kesulitan untuk upload, kadang kayak tahun kemarin ada yang uploadnya sampai 1 giga, 2 giga gitu ya. Karena memang dia pas lagi ngerekamnya di HP. Ngerekam di HP, dia setting high gitu. Jadi filenya gede gitu ya. Untuk satu video itu satu kelompok apa per orang, Pak? Per kelompok. Nanti videonya per kelompok. Oh. Jadi nilai praktikum per kelompok kita. Nah, nanti kalau semua kesusahan untuk upload, kalian bisa upload kalian boleh juga ke kampus gitu, hanya sekedar untuk upload gitu ya. Dipakai pelibatan WiFi itu kecepatannya lumayan tinggi buat upload. Kalau semua kesusahan buat upload. Tapi kalau semua di rumah ada internet seperti IndiHome atau ada seperti First Media atau yang lain lah gitu.
ya itu di rumah juga fine-fine aja gitu ya. Cuman kalau seumpama kesusahan, dalam ini kalau kesusahan kalian boleh juga ke kampus minta izin sama security untuk sekedar upload saja gitu. Itu nggak apa-apa. Oke ya, jadi saya harap nanti kalian upload di YouTube gitu. Jadi dengan mata kuliah ini kalian mulai saya harapkan menjadi YouTuber gitu ya. Udah mulai jadi YouTuber. Atau udah ada yang jadi YouTuber di sini? Sudah ada? Ada Pak Firman tuh. Ada. Sudah ada. Nah kalian bisa inilah ya, walaupun nanti ini lebih ke arah kuliah ya. Kemarin kalau jadi YouTuber mungkin ke arah yang hobi kalian, ini kalian ya. Paling tidak ini hobi YouTube-nya jalan, kuliahnya pun jalan gitu ya di sini. Oke. Pak, bikin videonya maksudnya gimana, Pak? Jadi nanti videonya akan saya berikan video-video yang saya nanti akan ke lab welding gitu ya, dari lab welding sebagai contoh. Sebagai contoh mungkin ada bagaimana cara kerja mesin SMAW gitu. Bagaimana cara kerja mesin SMAW gitu ya. Nah, nanti saya akan ke lab welding, nanti saya bersama Pak Chandra. Nah, Pak Chandra nanti saya akan ngevideoin Pak Chandra, nanti Pak Chandra yang nerangin. Pak Chandra nerangin videonya. Nerangin gitu ya. Nah, nerangin videonya. Nah, nanti video itu saya usahakan nggak ada tampilannya Pak Chandranya gitu. Nah, nanti kalian menjelaskan kembali yang Pak Chandra jelaskan. Jadi kalian boleh potong, boleh apa gitu ya. Menjelaskan kembali, bikin ulang video dengan gambar yang sama, gitu. Dengan gambar yang sama, kalian bikin kembali untuk dengan bahasa kalian sendiri, gitu. Dengan bahasa kalian sendiri gitu. Sebagai contoh, gimana cara kerja mesin AW gitu, SMAW gitu. Dibuka mesinnya, arusnya mulai dari mana, bukanya di mana, elektrodanya dicapitnya di mana, terus apa itu polaritasnya ini di mana sebagainya. Nah, kita akan belajar di situ dengan cara melihat videonya Pak Chandra. Nah, setelah belajar, kalian diharapkan membuat ulang video dengan video yang ada. Nah, nanti kalau semua video yang ada dari yang saya berikan, insya Allah yang saya berikan sama Pak Chandra, itu kalian bisa bikin ulang kembali, bagus. Dan kalau semua kalian, Pak, sepertinya yang Bapak sama Pak Chandra berikan, saya bisa tambahkan lagi dari internet gitu, itu lebih bagus lagi. Jadi mungkin videonya mungkin tambah-tambahin lagi, itu juga bisa lebih bagus lagi. Jadi intinya membuat ulang dari video yang kami bikin. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, seperti itu. Jadi itu gantinya praktikum. Itu gantinya praktikum. Insya Allah praktikumnya akan bentuknya seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah kenapa, karena ada praktikumnya, ada bikin videonya. Jadi insya Allah nanti kita memang per minggu aja kuliahnya gitu. Kalau dipadetin seminggu 2 kali, jadinya terlalu banyak dan takutnya kalian seperti diburu-buru gitu ya. Belum lagi saya rasa nanti tugas-tugas dari mata kuliah yang lain juga cukup banyak ya. Biasanya cukup banyak gitu. Udah mulai ngantri, Pak. Udah mulai ngantri ya, makanya biasanya nanti kalau saya minta kalian bikin video juga setelah UTS sih biasanya gitu. Tapi nanti kita lihat lah, siapa tahu ada yang bisa dicicil sebelum UTS gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah ini adalah laporan dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video. Oke, prosedur kerjanya ini saya hilangkan. Saya hilangkan aja ya. Sehingga ini saya naikkan. Jadi kalian kalau disiplin dalam ini saya kasih nilai 30%. Disiplin dalam hal ini disiplin apa? Kan kita praktikum nggak praktikum di kampus ya. Jadi disiplin ini maksudnya adalah disiplin selama kalian kalian kuliah semacam ini, kuliah online, dan disiplin terutama saya melihatnya lebih ke arah disiplin dalam hal pengumpulan video. Jadi kalau semama diminta videonya udah dibikin, saya berikan materinya sekarang, saya minta dalam waktu 3 minggu lagi videonya dikumpulkan gitu. Nah, nanti pada saat 3 minggu lagi diharapkan sudah mengumpul. Nah, kalau kalian sudah mengumpul, saya memberikan nilai di sini, nilainya lebih baik.
Daripada nanti kalau ada yang telat-telat biasanya sih ya, saya kurangi per harinya biasanya 2% gitu ya. 2% dari maksimum gitu. Jadi kalau terlambat 1 minggu gitu, 2 kali 7 berarti 14% ya. Jadi dikurangi 14% gitu. Ya makin lama makin berkurang gitu ya. Gitu. Intinya makin tepat waktu, makin bagus nilainya. Begitu ya. Bagi saya yang paling penting di sini kalian mengerjakan dan pengumpulannya tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Karena begitu nanti kalian bekerja di dunia industri, yang paling penting adalah tepat waktu. Tepat waktu bekerjanya, tepat waktu ngumpulin pekerjaannya, laporannya, semacam. Karena ini terkait dengan progres di perusahaan itu sendiri. Karena cukup banyak kalau kita tahu kalau di perusahaan ya, kalau semua kita delay sesuatu, delay apapun gitu, tertunda baik itu produk kita yang harusnya kita berikan ke customer kita, atau bisa jadi gambar atau desain apa itu tertunda, itu kita bisa kena namanya penalti. Penalti itu biasanya di dalam bentuk bayar denda gitu, dan itu biasanya nggak murah gitu. Nah, yang paling penting makanya di industri itu adalah kita harus tepat waktu. Dan begitu kita nggak tepat waktu di industri, maka nama kita bisa tercoreng. Nah, kalau nama kita tercoreng, ya kedepannya kita agak kesusahan untuk dapat pekerjaan itu kembali. Nah, yang paling penting makanya di sini adalah masalah kedisiplinan SMC adalah masalah tepat waktu ya pengumpulannya. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah nilai. Nilai di sini untuk nilai teori saya berikan nilai 60%. Praktikumnya 40%. Cuman berhubung kalian bikin videonya agak lumayan banyak ya, saya beri 50-50 aja ya gimana? 50 teori, 50 praktikum. Iya, Pak. Gitu? Boleh, Pak. Boleh ya? Ya, seperti itu ya. Ya, saya rasa sudah cukup. Jadi walaupun praktikumnya 1 SKS, nanti 50-50. Karena tugasnya lumayan banyak gitu ya, tugasnya lumayan banyak. Oke, seperti itu. Dan ya ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan cukup banyak. Cuman intinya nanti kalian belajar di poin-poin tertentu saja. Oke, ada pertanyaan lagi untuk di sini? Pak, untuk yang kan nanti Bapak share materi gitu, itu kalau misalnya dalam bentuk video gitu, disatuin dengan materi apa berbeda, Pak? Ya biasanya kalau sama dalam bentuk video, nanti biasanya ada PowerPoint-nya dan ada juga video untuk penjelasan PowerPoint-nya. Seperti itu. Dan biasanya saya bikin videonya juga biasanya nggak lama-lama juga, ya maksimal juga 15 menit sih. Biasanya sih cuma 10 menit gitu per satu materi, 10 menit. Jadi ini kalau kalian mau lihat videonya juga nggak terlalu kelamaan gitu. Seperti itu. Dan nanti bisa pelajari kapan saja gitu. Jadi pelajarannya untuk belajar itu nggak harus di waktu kuliah saja gitu. Jadi bisa di waktu-waktu senggang gitu. Di waktu-waktu senggang. Seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Mungkin bertanya apa gitu. Oke, kalau nggak ada ya. Sejauh ini tugas-tugas yang lain yang cukup banyak dari perancangan kapal 2 ya? Atau ada yang lain juga? Selain mata kuliah perancangan kapal 2. Ada lagi? Mungkin biasanya Bu Nidia suka ngasih tugas juga? Masih belum tahu sih, Pak. Kan soalnya masih baru-baru juga. Baru-baru juga, baru kemarin ya. Oke deh. Iya. Oke, ya kemungkinan yang paling banyak sih memang tugas itu di perancangan kapal 2 sama apa yang Bu Nidia itu teknologi bangunan baru ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya kalau di saya mungkin ya lebih banyak tugasnya bikin video aja gitu. Bikin ulang. Jadi mulai sekarang bagi yang bisa komputer, bisa edit video, alhamdulillah. Bagi yang belum bisa, cuman dalam hal ini penguasaan komputernya baik, saya sarankan mulai belajar edit video. Cepat kok untuk belajar edit gitu ya.
Dan ada banyak ini bisa pakai Adobe Premiere atau bisa pakai Camtasia gitu untuk melakukan editingnya. Mana yang paling nyaman aja dipakai, kalian pakai gitu ya. Atau bisa juga pakai yang gratisan-gratisan pun ada gitu ya. Gitu. Oke, sejauh ini sampai di sini aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di insya Allah minggu depan ya. Minggu depan di jam 1 atau jam 1:15 ya insya Allah ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, terima Pak. kasih. Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi ya sebelum saya tutup nih? Pak, mau tanya dong, Pak. Boleh, silakan. Kan seharusnya kan pengelasan ini kan ada praktikum ya, Pak. Nah, di pandemi kayak gini katanya ada praktikum, kemungkinan kayak diatur waktunya gitu ya, Pak? Atau kayak mana? Soalnya kan pengelasan ini penting ya, Pak, harus Ya, praktikum gitu kan. betul sekali. Teorinya juga penting, tapi kan kita harus tahu nih kayak mana cara pengelasannya, walaupun memang semester kemarin tuh belajar, Pak. Ya. Itulah, memang kok kita juga serba salah, ditambah lagi kondisi saat ini Batam juga meningkat terus ya gitu. Terus terang dalam hal ini di semua dosen di jurusan mesin nggak ada satupun yang berani melakukan praktikum gitu ya. Bahkan kalaupun ada yang berani, hanya 1 orang saja gitu ya. Saya lihat sih hanya 1 orang saja. Itu pun akhirnya melihat kondisi sekarang ini nggak ada yang cukup berani untuk melakukannya gitu. Dan makanya kami juga sebenarnya dilema banget ya, dalam ini kita dilema sekali. Tetapi ya memang kita usahakan dalam ini, kalaupun nanti pengelasannya tidak bisa dilakukan secara real gitu, paling tidak ya kami usahakan seperti tadi, ada banyak-banyak video-video, bisa jadi nanti videonya melihat bagaimana cara Pak Chandra mengelas, bagaimana cara Pak Chandra melakukan preparasi. Jadi lebih ke melihat prosesnya. Dan proses ini mungkin semacam imitasi atau mencontoh bahwa di lapangan itu seperti apa sih nanti kalau semua dia melakukan pengelasan gitu ya. Dalam hal ini mungkin skill kalian yang diharapkan dalam mengelas tadi ya, mengelas fillet 1F, 2F, 3F, 4F itu ya memang saya sendiri pesimis untuk bisa melakukannya praktikumnya. Jadi bisa jadi mungkin kita nggak melakukan praktikum itu gitu. Tapi praktikum itu bisa diganti dengan yang kurang lebih sama. Karena kita melihat lagi bahwa tujuan lulusan kalian itu ada di perantara. Ada di perantara sebagai di antara desain sama produksi. Jadi paling tidak di bagian produksi itu mengerti bagian las-lasan yang baik itu seperti apa. Terus proses persiapan las-lasan itu seperti apa. Nah, itu tidak dilakukan dalam hal bentuk video presentasi PowerPoint saja, tapi saya harapkan nanti kita melihat bagaimana cara real dari preparasi pengelasan itu seperti apa. Dan nanti saya akan coba videokan hal itu. Ya, kalian lihatlah di situ. Nah, setelah dilihat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang saya harap sebagai pengganti praktikum. Kalau praktikum kan paling nggak kalian paham dengan cara melakukannya gitu ya. Nah, di sini saya ganti dengan kalian melihat video, habis itu saya tanya di learning gitu ya, bagaimana dengan video tadi gitu. Sebagai contoh mungkin Pak Chan melakukan persiapan fit up. Fit up itu kan persiapan sebelum dilas ya. Dilas itu seperti apa. Nah, di sana diharapkan bagaimana cara melakukan fit up yang benar. Fit up yang benar seperti apa, yang salah seperti apa gitu. Yang memang tidak menggantikan, ini tidak menggantikan praktikum, tapi paling tidak kalian bisa mendapatkan apa yang lebih lah daripada hanya sekedar presentasi PowerPoint saja gitu. Saya harapkan seperti itu gitu. Ya mohon maaf sekali ya, memang kondisi ini memang kondisi yang benar-benar berbeda. Tapi jangan berkecil hati. Saya harapkan nanti kalian kan sekarang semester 3 ya. Nanti insya Allah masih kuliah lagi di semester 4. Nah, di semester 5 saya harapkan kalian mengambil magang setahun. Jadi semester 5 dan semester 6 kalian magang. Nah, dengan kalian magang itu insya Allah
hal-hal terkait praktikum kita yang kurang, kalian bisa dapatkan di tempat magang kalian. Dan itu cukup banyak. Semua kalian ini magang di galangan gitu ya, atau magang di tempat pabrikasi seperti di Semoe, McDermott, atau di galangan di sana ada banyaklah, di Kumala, di KMS dan sebagainya. Nah, kalau kalian nanti magang di tempat itu, insya Allah bahwa apa yang kita kurang di sini kalian bisa dapatkan dengan baik di tempat magang. Jadi nanti saya harapkan kalian mulai ancang-ancang dari sekarang, walaupun kalau insya Allah kalau ikut magang setahun, kalian setahun lagi ya, tapi kalian bisa mulai ancang-ancang dari sini, sehingga nanti selama pandemi ini ada banyak mata kuliah praktikum yang kita tidak dapat, tapi pada saat magang, itu kalian bisa menggantikan yang seharusnya praktikum di kampus, nah kalian bisa dapat di tempat magang. Kenapa di tempat magang itu lebih berani di sana melakukan, Pak, di kampus kan bisa seperti di tempat kerja gitu mungkin. Di kampus bisa praktikum, kayak tempat kerja itu kan bisa bikin praktikum. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Pak, magang itu kan sama aja kumpul di sana bekerja, tapi kok boleh gitu. Sedangkan kalau kami ke kampus untuk praktikum kok nggak boleh gitu ya. Nah, ada satu yang menarik di sini bahwa di tempat magang, di tempat kerja, itu di sana ada satu divisi. Di sana ada satu divisi, divisinya itu adalah divisi safety. Divisi safety. K3-nya lah kita bilang K3-nya ya. Nah, divisi K3 ini kalau di tempat magang, itu dia benar-benar melakukannya dengan baik dan benar. Jadi kalau di sana di tempat pekerjaan ada yang tidak melakukan protokol kesehatan, di sana akan ditegur. Karena begitu ada COVID, ada apa di satu tempat magang, itu satu kerugian bagi perusahaan itu sendiri kan. Nah, di Poltek, divisi safety, divisi itu yang kurang. Sehingga kita lihat, kalaupun kadang-kadang ada mahasiswa datang ke kampus, mereka masih di awal saja menjaga protokol kesehatan, tapi begitu nanti ngumpul, begitu ini makan, begitu bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen pun kadang saya lihat juga masih tidak menjaga protokol kesehatan baik dan benar. Makanya di kampus saat ini untuk masalah praktikum kami belum berani, karena kami melihat bahwa tingkat kedisiplinan kami masih jauh dibanding kedisiplinan kalau yang ada di perusahaan. Kalau di perusahaan itu kan kalau semua nggak disiplin, orang safety-nya akan melakukan pencatatan, dan pencatatan itu kalau beberapa kali nggak disiplin itu bisa dikasih surat peringatan SP. Nah, SP di kampus dengan SP di perusahaan sangat berbeda. Kalau SP di kampus kan hanya sekedar SP aja gitu. Tapi kalau di perusahaan SP itu bisa berakibat dengan pemecatan gitu. Jadi mereka kadang nggak mau bermain-main di hal itu ya, di hal safety gitu. Makanya begitu kalian magang di tempat magang, biasanya safety-nya lebih baik daripada di kampus. Makanya saya harapkan nanti kalian di semester 5 nanti akan melakukan magang dengan baik, dan usahakan nanti di perusahaan yang ini ya, yang sesuai. Kalau bisa di galangan, bisa di pabrikasi, dan bisa di tempat lainnya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya, panjang lebar gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Mohon maaf ya, jawabannya melantur kemana-mana. Cuman saya ingin agar bisa dipahami gitu kondisi kita sekarang ini gitu. Baik, Pak, makasih ya Pak. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, untuk hari ini saya anggap kalian masuk semua ya. Karena di sini partisipannya sampai 17. Jadi mungkin ada 2 orang yang masih terlambat, ya nggak apa-apa, saya anggap hadir semua. Dan ini videonya insya Allah nanti saya upload ulang bagi yang mau melihat kembali gitu ya. Cukup panjang ini, hampir 1 jam. Oke, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Kemudian saya juga ada rapat di tempat lain gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.